Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Kita sudah masuk ke tema 7 ya, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita masuk ke subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Kita hari ini akan mempelajari pelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk itu kalian siapkan buku pena 1D yang baru ya, dan buku pena tematik 1G yang baru juga. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat membedakan panjang, pendek, bunyi. Siswa juga dapat mengenal dan membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Siswa dapat mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Buka buku penanya halaman 2 dan 3 ya. Kita masuk subtema 7, subtema 1. Kita masuk ke pembelajaran 1, membedakan panjang, pendek, dan bunyi. Ada banyak benda di sekitar kita, ada benda hidup dan benda tak hidup. Kita dapat membuat lagu tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Saat bernyanyi sebuah lagu, perhatikan panjang dan pendek bunyi ya. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Perhatikan pada ketukan berikut. Di sini ada garis pendek, ketukannya pendek, ada garis panjang, ketukannya panjang. Yuk kita coba bernyanyi lagu kupu-kupu yang lucu ya. Kita lihat di sini ketukannya diberi tanda titik ya. Kalau di setelah nada ya, nada ini tangga nada ya, ada tanda titik di belakangnya, maka dinyanyikan dengan panjang nadanya ya. Kemudian ini tidak ada titik kan di belakangnya, ini dinyanyikan dengan pendek. Di angka la ya ada 3 titik, sama lanya jadi 4 titik, 1, 2, 3, 4. Ini namanya 4 ketukan, jadi dinyanyikan dengan panjang. Yuk coba kita sama-sama bernyanyi lagu kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, tadi barusan kita bernyanyi ya sesuai dengan panjang pendeknya lagu ya. Kalian sudah bisa ya tentunya. Kita lanjut. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Kupu-kupu termasuk benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup mempunyai ciri-ciri, benda tak hidup juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup itu berbeda ya. Sebelum mengetahui ciri-ciri benda, coba sebutkan contoh benda hidup dan benda tak hidup. Bisakah kalian menyebutkan ya? Kalau bisa kita lihat lagi, lanjut ya. Di sini manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup ya. Manusia, hewan, dan tanaman makhluk hidup. Ciri-cirinya benda hidup dapat bergerak sendiri, bernapas, memerlukan makanan, tumbuh ya, dia tumbuh besar, kemudian juga berkembang biak. Kita lihat lagi yang kedua, gambar kedua ya. Di sini ada sepeda dan mobil-mobilan. Sepeda, boneka, dan mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain ya, tidak dapat bergerak ya, tidak bernapas, tidak memerlukan makanan dan air. Coba dari kinerja praktik, coba kalian bisa menyebutkan tidak benda hidup dan benda tak hidup. Di sini ada bendera, kucing, buku, dan selanjutnya tanaman, manusia, dan tas. Tugas kalian adalah mengelompokkan benda-benda tersebut. Benda hidup, contohnya kucing. Kenapa kalian pilih kucing? Terus apalagi ya, setelah kucing apalagi yang termasuk benda hidup? Tadi ada 6 ya. Alasannya kenapa ya. Benda tak hidup, kalian pilih bendera. Terus apalagi ya benda tak hidup? Tulis ya alasannya kenapa kalian milih. Oke, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Berikut ini yang termasuk benda tak hidup adalah, beri tanda checklist ya. Apakah boneka benda tak hidup, benda hidup ya, atau bayi? Yang kedua, kupu-kupu dapat bergerak sendiri dengan cara terbang. Jadi kupu-kupu merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Di tanda checklist. Yang ketiga, boneka tidak memerlukan makanan dan air. Jadi boneka merupakan benda hidup apa benda tak hidup? Di tanda checklist ya. Lanjut, mengenal simbol dan sila keempat Pancasila. Saat berdiskusi kita tidak boleh memaksakan pendapat. Kita harus menghargai pendapat orang lain.
Menghargai pendapat merupakan pengamalan sila Pancasila, sila keempat ya, yang disimbolkan dengan kepala banteng. Perilaku lain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Nah, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Kalau di sekolah memilih ketua kelas ya, kemudian menghormati keputusan yang diambil saat bermusyawarah. Masih ingat dengan bunyi sila keempat? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekarang coba lanjut latihannya. Coba kalian tulis kembali bunyi sila keempat dan sebutkan simbol sila keempat, kemudian sebutkan pengalaman yang kamu lakukan saat di rumah dan di sekolah ya. Tadi apa contohnya? Oke, lanjut lagi. Masuk ke pembelajaran 2, amati gambar berikut. Nah, di sini ada kelinci ya. Kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernapas. Kelinci adalah makhluk hidup. Ini adalah ciri-ciri dari benda hidup. Kemudian ada benda tak hidup. Robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Robot tidak bernapas. Robot adalah benda tak hidup. Ini adalah ciri-ciri benda tak hidup ya. Jadi kalian bisa membedakan mana benda hidup, mana benda mati. Coba sekarang kita lihat kinerja praktik. Kita kerjakan nomor 3-nya saja ya. Di sini ada Edo dan Made. Wah, mobil-mobilanku bergerak. Mobil itu benda hidup. Nah, yang pertama, coba kalian sebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah perkataan Made benar? Apakah Made benar nih mobil itu benda hidup? Jelaskan alasan kalian. Sekarang kita lanjut. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut, lalu lingkari jawaban yang benar. Dilingkari ya, yang menurut kalian jawabannya benar. Burung. Apakah burung termasuk benda hidup? Ya atau tidak? Lingkari. Apakah sangkar burung termasuk benda hidup? Ya atau tidak? Dilingkari. Sekarang kita lihat di sini ada tulisan tegak bersambung. Suruh salin ya. Udin memelihara kelinci ya. Dimulai dari baris yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, ini mulai dari sini kalian tulis ya. Kamu ikutin. 1, 2, 3 ya. Mulai dari baris yang ketiga. U-nya besar. Ikutin ya. Udin. Ini full ya. Nah, kemudian garis panjang ke atas. Udin memelihara kelinci. L, H, K, dan L itu naik ke atas. Paham ya? Kelinci dimulai juga dari baris yang ketiga. Kamu ikutin. K-nya besar, huruf K besar. Dimulai dari baris ketiga. Saya kalian pelan-pelan tapi pasti dan bagus. Kita lanjut ke buku tematiknya. Buka halaman 2 dan 3. Ada berbagai benda hidup, benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, bergerak, memerlukan makan ya. Berbeda dengan benda tak hidup ya, tidak dapat tumbuh, tidak bergerak, dan tidak memerlukan makan. Kita lihat, perhatikan di taman ya. Nina dan Deli bermain di taman. Mereka bermain sepeda berkeliling taman. Coba perhatikan gambar berikut ya. Tuliskan huruf H jika benda hidup. Tuliskan huruf T jika benda tak hidup. Yuk, kamu tulis. Di sini ada perosotan ya. Apakah ini benda hidup? Kalau benda hidup kamu tulis H ya. Kalau tidak hidup T ya, bisa ya. Kemudian di sini ada bunga ya, jungkat jungkit, Nina. Kemudian ada bangku taman, lampu taman, dan tanaman ya. Kamu tulis H atau T. H untuk hidup, T untuk benda tak hidup. Kita lihat lanjut ke halaman 4 dan 5. Ya, di sini ada lagu Lihat Kebunku. Nah, ini kalian nanti praktikan dengan membuat video ya. Di sini sudah ada keterangannya. Kalau beri tanda bintang bunyinya pendek, kemudian ada garis panjang bunyinya panjang ya. Lihat ya, li-nya pendek tuh keterangannya. Hat panjang. Lihat kebunku ya, nanti kalian nyanyi, dibuat video. Ini nilai praktek SBDP. Nah, sekarang kita lihat di sini Nina dan Deli belajar mengelompokkan benda ya. Di sini perhatikan benda-benda di sekolahmu. Manakah yang termasuk benda hidup, mana yang benda mati. Ini kita lihat di sekolah Nina dan Deli ya. Dia belajar mengelompokkan. Coba kalian kelompokkan mana benda hidup, mana benda mati dari lingkungan sekolah tersebut ya. Lanjut ke halaman 6 dan 7. Ya, ternyata Nina sudah mengelompokkan ya benda hidup dan benda tak hidup. Lambang Garuda termasuk benda tak hidup ya, kecuali burung Garudanya baru benda hidup. Ini lambangnya berarti benda tak hidup. Dari lambang
dari lambang Pancasila terdapat 5 perisai yang kita pelajari hari ini tentang sila keempat Pancasila, yaitu yang bersimbolkan kepala banteng dan bunyinya kalian sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 7. Ayo berlatih, hubungkan gambar sesuai dengan kelompoknya. Di sini banyak benda-benda, kalian pilih mana benda hidup, mana benda tak hidup. Tarik garis ya, kamu kelompokkan. Yang kedua, di sini ada lagu Sayang Semuanya Ciptaan Pak Kasur. Beri tanda bintang pada bagian lagu yang dinyanyikan pendek atau garis pada bagian yang dinyanyikan panjang ya. Bisa ya, satu-satu. Ya, mana yang panjang, mana yang pendek. Aku sayang ibu. Oke, selamat bekerja. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, di sini pada hari Minggu keluarga Nina melakukan kegiatan bersama. Amati gambar berikut, lingkarilah benda yang termasuk benda hidup. Coba kalian lingkari ya, yang termasuk benda hidup kalian lingkari. Paham dari gambar tersebut ya? Nina menyayangi kelinci. Ia tidak pernah lupa memberi makan dan minum. Kelinci Nina sangat lincah. Ia melompat ke sana kemari. Semakin lama kelinci Nina tumbuh semakin besar. Kelinci termasuk benda hidup. Nah, ini ciri-ciri benda hidup ya. Kemudian di sini ada robot ya. Tadi kita sudah sebutkan di buku penanya sama ya. Robot tidak bisa bergerak, tidak memerlukan makan ya, tidak tumbuh dan lainnya. Coba sekarang tugas kalian lingkari ciri-ciri benda hidup. Nah, mana ini bergerak, tidak makan, mana yang termasuk ciri-ciri benda hidup, kamu lingkari. Paham ya? Lanjut lagi ke halaman 10 dan 11. Ibu merawat tanaman ya. Meskipun tidak dapat berpindah tempat, tetapi tanaman merupakan makhluk hidup ya, atau benda hidup. Kita lihat lagi di sini. Nina ya sedang berlatih bergerak, berjalan lurus ke depan, kemudian mengangkat kaki sesuai dengan irama. Oke, ini senam. Kita lanjut lagi, coba kerjakan. Ayo berlatih, perhatikan gambar berikut lalu warnai jawaban yang tepat. Diwarnai jawaban kamu ya. Burung bergerak, iya atau tidak? Memerlukan makan, iya atau tidak? Jawabannya diberi warna ya. Apakah burung tumbuh, iya atau tidak? Kemudian gambar kedua, sepeda bergerak, iya atau tidak? Sepeda memerlukan makan, iya atau tidak? Tumbuh, iya atau tidak? Sepeda termasuk benda apa? Benda hidup apa benda tak hidup? Kamu beri warna. Tuliskan nama dan ciri benda tersebut. Nih, nomor 1 ada apa ini? Kamu tulis namanya apa, ciri-cirinya apa ya, sebutkan. Kemudian ini ya, kedua, ketiga, keempat salin. Yang ketiga, salin kembali kalimat dengan huruf tegak bersambung. Ingat, mulai dari baris yang ketiga. 1, 2, 3. Mulailah dari sini. K ya, K-nya besar awal kalimat. Di awal kalimat ya, gunakan huruf besar. M-nya juga ya, dari baris ketiga gunakan M besar. K, B ya, ingat ya, dimulai dari baris yang ketiga. Kemudian yang keempat, lingkari benda yang termasuk benda tak hidup. Mana yang termasuk benda tak hidup, kamu lingkari. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, oke, setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu membedakan panjang pendek bunyi. Siswa juga mampu mengenal dan membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Siswa mampu mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Oke, pembelajaran 1 dan 2 hari ini selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.